Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri yang berbahagia, apa kabarnya? Saya harapkan semua dalam keadaan baik dan sehat tentunya ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pertemuan kali ini, Eko akan ingatkan kembali beberapa kewajiban yang kalian miliki selama proses belajar di rumah berlangsung. Melihat dari apa yang kalian telah tuntaskan di pertemuan-pertemuan bab sebelumnya, maka Eko mengambil kesimpulan bahwa beberapa di antara kalian masih terlihat kurang disiplin dalam mengikuti materi dan mengerjakan tugas-tugas, sehingga akibatnya terjadi penumpukan tugas yang membuat kalian kerepotan karena harus menyelesaikannya sebagai syarat mengikuti pelaksanaan PTS. Nah, Eko harapkan di kegiatan-kegiatan belajar selanjutnya kalian bisa lebih disiplin untuk mengikuti setiap pelajaran. Perhatikan setiap materi yang diupload oleh Bapak Ibu gurunya, terutama dalam pelajaran Pak Eko. Lalu kerjakan tugas-tugasnya sesuai dengan arahan. Jadi ketika Pak Eko minta untuk menuliskan komentar di forum diskusi, maka tuliskan di forum tersebut, jangan di tempat yang lain. Ketika Pak Eko minta untuk menuliskan jawaban di kertas, lalu difoto dan diupload dalam menu submit, maka lakukan seperti yang Pak Eko minta. Banyak sekali tugas-tugas yang kalian kirimkan tidak pada tempatnya, sehingga Pak Eko kesulitan untuk memberikan nilai, sehingga pada akhirnya nilai kalian masih terlihat kosong walaupun sudah mengaku mengerjakan. Karena itu Pak Eko harapkan selanjutnya hal seperti itu tidak terulang lagi. Baik, kemudian untuk proses belajar kita, Pak Eko akan tampilkan penjelasan materi dari yang sudah Pak Eko upload di pertemuan sebelumnya. Kalian simak baik-baik ya. Mobilitas sosial merupakan tema yang membahas tentang lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat berdasarkan struktur tertentu. Masyarakat kita memiliki struktur yang bisa kita perhatikan melalui penghormatan dan penghargaan terhadap posisi-posisi yang ada pada masyarakat tersebut. Misalnya ada satu tipe pekerjaan yang mendapatkan pengakuan dan penghormatan lebih dari jenis pekerjaan yang lain. Atau ada satu kelompok komunitas dengan gelar tertentu yang dengan gelar itu menempatkan kelompok itu berada pada posisi di atas kelompok-kelompok yang lain. Nah, struktur masyarakat semacam itu biasanya ada pada masyarakat yang terbuka, di mana satu anggota masyarakat bisa saja menempati satu posisi saat ini dan di kemudian hari posisinya bisa berubah, naik atau turun. Posisi naik atau turunnya anggota masyarakat dalam lapisan-lapisan masyarakat yang ada itulah yang disebut dengan mobilitas sosial. Sehingga tidak selamanya satu orang dalam masyarakat berada pada posisi itu terus-menerus. Ada kalanya dengan usahanya dia bisa naik menempati posisi yang lebih tinggi atau bahkan mungkin turun ke posisi yang lebih rendah. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain, baik lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Misalnya, seorang pensiunan pegawai rendahan salah satu departemen beralih pekerjaan menjadi seorang pengusaha dan berhasil dengan gemilang. Dalam hal ini, kita bisa menyimpulkan bahwa posisi masyarakat didasarkan pada penguasaan mereka terhadap sumber daya ekonomi. Semakin besar sumber daya ekonomi yang mereka kumpulkan, maka semakin tinggi posisinya di masyarakat. Namun, dalam hal lain, posisi tertentu dalam masyarakat itu didapat juga melalui jabatan yang dapat diraih oleh seseorang misalnya, atau gelar akademik yang bisa diraih oleh seseorang, dan lain sebagainya. Nah,
perpindahan posisi dari satu lapisan ke lapisan lain itulah yang kemudian disebut sebagai mobilitas sosial. Ada beberapa bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari satu kedudukan, posisi, ke posisi yang lain yang sifatnya tidak sederajat. Bisa vertikal ke atas, bisa vertikal ke bawah. Mobilitas vertikal ke atas adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan status dari kedudukan seseorang yang awalnya berada di bawah lalu berpindah ke posisi yang lebih tinggi dari yang sekarang. Misalnya dari seorang yang bergelar sarjana, kemudian dengan usahanya dia mendapatkan gelar doktor, maka posisi sosialnya naik. Atau dalam contoh lain, seseorang yang awalnya bekerja sebagai seorang dokter misalnya di bidang medis, lalu kemudian melakukan kesalahan, malpraktek, dan dilarang untuk melakukan aktivitas kedokteran berikutnya. Kemudian dia turun menjadi orang biasa yang tidak bisa melakukan aktivitas medis, maka yang semacam itu disebut sebagai mobilitas vertikal ke bawah. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa mobilitas vertikal adalah gerak naik atau turun seseorang berdasarkan posisinya dalam masyarakat. Hal ini sangat bergantung pada usaha yang dilakukan oleh orang tersebut, apakah dia akan berhasil mencapai posisi yang lebih tinggi atau bahkan membawanya ke posisi yang lebih rendah. Selain itu juga ada mobilitas horizontal. Mobilitas ini adalah gerak perpindahan satu masyarakat di tingkat posisi yang sama. Misalnya ada seorang pegawai yang menjabat sebagai kepala sekolah di satu daerah, lalu kemudian dimutasi ke daerah lain, namun tetap dalam jabatan yang sama, yaitu kepala sekolah. Hal ini membuat seorang anggota masyarakat berpindah lokasi dari satu daerah ke daerah lain, namun tetap dalam lapisan masyarakat yang sama. Jadi bentuk mobilitas sosial bisa kita simpulkan ada dua, yaitu mobilitas yang bergerak naik atau turun, kita sebut sebagai mobilitas vertikal, sementara ada juga yang disebut dengan mobilitas horizontal, di mana mereka bergerak dalam lapisan yang sama, hanya mungkin berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Putra-putri yang berbahagia, Pak Eko harapkan setelah kalian menyimak apa yang tadi sudah Pak Eko jelaskan, kalian melengkapinya dengan membaca tema yang termuat di buku paketnya masing-masing agar pemahamannya semakin sempurna. Pak Eko akhiri pelajaran pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.